Hari Jumat kemarin bisa jadi hari yang mendebarkan sekaligus penuh kejutan bagi Gatot Brajamusti, sang guru spiritual Reza Artamevia. Ya, mendebarkan karena kemarin Gatot Brajamusti dibawa dari Polda NTB ke Polda Metro Jaya terkait 3 kasus sekaligus, yaitu kasus senjata api dan amunisi ilegal, kasus pelanggaran terhadap pasal satwa yang dilindungi, hingga kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan pemerkosaan yang dilaporkan oleh korban CT. Uniknya, menghadapi pemeriksaan 3 kasus sekaligus, alih-alih terlihat prihatin, kemarin Gatot datang di markas Polda Metro Jaya dengan penjagaan ketat sekaligus pemandangan mencolok mata. Gatot yang mengenakan seragam tahanan warna oranye masih bisa bergaya mengenakan kacamata hitam dengan tangan di borgol. Tapi mengejutkan, hanya selang beberapa menit setelah proses pemindahan tahanan, Gatot mendadak dikabarkan sakit menjulangkan tanya, ada apa dengan Gatot Brajamusti? Karena saudara Gatot setelah tadi kami melakukan interview, kita menanyakan kepada yang bersangkutan, seperti disampaikan dari pihak penasihat hukum memang kondisinya lagi tidak mungkin dapat kita lanjutkan. Jadi kami akan tunda prosesnya jadi hari Senin. Siapa sih orang yang kuat ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum? Siapa sih orang yang kuat dengan ditahan? Mengejutkan, terlihat segar bugar ketika datang bahkan masih sempat mengenakan kacamata hitam. Tapi mengapa giliran menghadapi sidik pemeriksaan, Gatot konon mendadak sakit? Mungkinkah Gatot diguncang stres menghadapi sidik pemeriksaan 3 kasus sekaligus? Entahlah, yang jelas terlepas dari kondisi Gatot yang belum siap menjalani pemeriksaan pada hari Jumat kemarin, kabarnya pihak Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan langkah pemeriksaan maraton untuk mengejar status P21 agar kasus Gatot segera bisa diajukan ke kejaksaan. Diawali dengan kasus senjata api dan ratusan amunisi ilegal yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar. Ya, meski belum resmi menyandang status tersangka atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan pemerkosaan, tapi sidik kasus yang berawal dari pelaporan korban berinisial CT ini konon tak kalah serius menggulirkan ancaman. Pasalnya, pasca konon dibuat tak berkutik dengan hasil tes DNA anak dari CT yang 99% identik alias cocok dengan DNA Gatot, kabarnya Gatot pun harus bersiap menghadapi ancaman hukum berat karena diduga terlibat kasus human trafficking alias perdagangan manusia. Ya sekarang kan dengan ada tes DNA membuktikan bahwa apa yang dikatakan CT benar, ya nantinya akan dilakukan suatu gelar perkara oleh penyidik penetapan tersangkanya. Itu tidak menunjukkan adanya bukti pelecehan seksual. Kenapa? Karena tidak ada relevansinya. Mestinya ketika seseorang adalah merasa dirugikan seperti itu, maka jalannya adalah dengan visum. Visum ini selama ini kan tidak pernah dilakukan, sehingga bagaimana bisa mengatakan itu terjadi pelecehan seksual, bagaimana terjadi perkosaan itu tidak mungkin. Mau tak mau tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah ada unsur human trafficking atau perdagangan manusia di balik kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diduga dilakukan Gatot Brajamusti? Sebuah fenomena gunung es yang bisa saja terkuak oleh hasil sidik pemeriksaan Gatot Brajamusti di Polda Metro Jaya menyisakan sebuah kejutan. Pasalnya seiring dengan belum siapnya Gatot diperiksa pada hari Jumat kemarin, seiring itu pula muncul usaha Gatot untuk menguak siapa-siapa nama misterius mulai dari pejabat hingga selebritis kondang yang konon turut menikmati dan berperan penting dalam kasus dugaan perdagangan manusia yang tengah mengguncang Gatot. Siapa sajakah nama pejabat hingga artis yang akan dikulik dan turut diseret oleh Gatot tersebut? Benarkah Reza Artamevia yang kini berbalik melawan juga akan disebut oleh Gatot? Bahwa Gatot akan bekerja sama dengan baik untuk atau dalam proses pemeriksaan atas perkara-perkara yang dugaan dilaporkan oleh beberapa orang tersebut. Kasus
Dimas Kanjeng taat pribadi. Pekan ini menuai babak seru. Seolah tak ingin lebih serius terancam hukum, Dimas Kanjeng membeberkan sejumlah barang bukti dan modus operandi penggandaan uang yang konon penipuan belaka. Nah, seperti apa kronologis Dimas Kanjeng meraup keuntungan dari penggandaan uang yang ironisnya banyak korban? Dan seperti apa Dimas Kanjeng menjawab jajaran makam yang konon adalah korban yang meninggal karena penggandaan uang? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.